saya Genta Gumaran PM 1913032030. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan sendiri terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, bumi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Septiana, NPM 191332028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akibat tidak menjaga lingkungan. Nah, akibat dari tidak menjaga lingkungan, maka akan terjadi kerusakan pada lingkungan tersebut. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena akibat dari tidak menjaga lingkungan, maka akan timbul berbagai macam bencana alam seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global, dan masih banyak lagi. Nah, kami dari kelompok 9 akan membahas secara lebih rinci mengenai bencana alam akibat tidak menjaga lingkungan, yaitu bencana banjir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Pengarahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Sedangkan penyebab banjir biasanya adalah kurang tertatanya pemukiman penduduk yang berada di daerah bantaran sungai. Hal negatif yang dapat timbul akibat hal tersebut adalah dapat membuat pendangkalan sungai karena kebiasaan buang sampah yang dilakukan oleh para warganya dan dibuang langsung ke sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakbar Maulana, NPM 1913032013 akan menjelaskan materi mengenai dampak banjir. Dampak banjir yang pertama bagi masyarakat yaitu adanya penyebaran penyakit. Yang kedua, persediaan air bersih yang langka atau sedikit. Selanjutnya yang ketiga, adanya gagal panen yang dirasakan oleh petani. Yang keempat, adanya beberapa spesies tanaman yang tidak tahan terhadap banjir yang terlalu lama. Selanjutnya yang kelima, adanya kerusakan fisik seperti jalan, jembatan, atau bahkan kendaraan-kendaraan bermotor. Selanjutnya yang keenam, adanya kelangkaan makanan tertentu. Dan yang terakhir, adanya jumlah wisatawan yang menurun di daerah tersebut. Mengerikan sekali ya teman-teman dampak dari banjir tadi. Di sini saya punya cara untuk mencegah banjir terutama di daerah kalian. Cara yang pertama yaitu dengan membiasakan diri untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Karena jika kalian membuang sampah sembarangan, saat musim hujan tiba, sampah tersebut akan terbawa oleh aliran air hujan dan dapat menumpuk atau menyumbat aliran air menuju sungai. Dan jangan lupa ya untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Cara yang kedua yaitu dengan mengurangi penggunaan kertas dan tisu. Karena semakin banyak kalian menggunakan kertas dan tisu, maka akan semakin banyak pula pohon yang ditebang setiap harinya. Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan penghijauan atau penanaman kembali hutan yang gundul ya. Karena akar pohon berfungsi untuk menyerap air hujan sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Untuk cara yang keempat yaitu dengan melakukan gerakan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai. Itu saja.
tips dan cara untuk mencegah terjadinya banjir. Jangan lupa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dadah!